Supirnya tidak ada yang nungguin, masih perjaka, baparian, tapi jomblonya pakai formalin, awet, awet, bener Pak ya? Oh iya, tadi naik bandosnya di sel Batas ini halte Damri. Keliling Bandung juga bisa pakai sepeda, namanya Bose. Ini sepeda yang biasa disewakan. 1.000 1 jam. Ya, 1.000 1 jam satu putaran. Ya. Nah, kalau ini kantor pos, sosial medianya zaman dulu. Jadi kalau dulu mah kabar, berita, surat cinta, gitu ya, dikirim ke pos dulu ya. Dan dikirimnya pakai kuda, kudanya selalu disimpan di sini. Instal kuda atau kandang kuda. Ada orang-orang yang miara kuda itu bermukim di suatu kampung namanya Kampung Bancai. Maka disebutlah jalan Bancai. Bancai itu kepanjangan dari bantuan cai euy. Nah, ini ada penjara ya. Jadi sel nomor 5 yang dipergunakan untuk menahan Bung Karno ya. Tahun 1929 beliau di penjara. Kalau ini sebelah kanan, Ibu, Bapak, namanya Jalan ABC. Bukan nama produk ABC itu ya. Batu baterai, kecap, kopi, sirup. Jadi ABC itu kepanjangan dari Arab, Bumi Putra, dan Cina. Jadi yang dagang di Pasar Baru dengan berbagai macam etnis. Ini Masjid Al-Imtijaz. Kalau yang di depan sebelah kiri ini adalah pasar antik Cikapundung, barang-barang antik, elektronik dan listrik. Kalau sebelah kanan ini teras kuliner Cikapundung, ada river spot Cikapundung. Mengutip kata-kata Cikapundung karena wilayah ini dilewati oleh aliran sungai Cikapundung. Kurang lengkap keliling kota Bandung naik bandos kalau tidak ke Jalan Braga. Ada Braga pendek dengan Taman Braganya. Kalau mau jalan-jalan ke Jalan Braga ini ada tamannya, Taman Braga. Dipakai foto, dipakai nongkrong, istirahat. Nah kalau ini adalah Braga panjang. Panjangnya sekitar 700 meter. Banyak hal yang menarik di Jalan Braga ini. Contohnya kita lihat lukisannya ini. Banyak sekali lukisannya, tapi didominasi oleh naturalis, artinya pemandangan alam. Koleksinya lebih lengkap di galeri atau di museumnya. Ada juga untuk floris, tema bunga ya. Selain lukisan, ada juga deretan wayang golek. Ini kita dadahin, Bapak Ibu sebelah kanan, kita dada ya. Ya. Sebelah kiri ini toko yang pertama. Dan lagi teteh dada. Kalau naik bandos mah jangan sombong ya. Seperti artis kita dadahin aja ya. Iya. Yang gitu, yang lagi sendirian gitu ya. Yang lagi pasangan cie-ciein gitu ya, cie. Oh iya, di sini ada kaligrafi juga dan bisa dipesan di tempat oleh para senimannya langsung. Ada sketsa wajah ya, atau juga lukisan yang lainnya. Tapi penasaran kalau Jalan Braga waktu malam gimana ya? Waktu sore gimana? Pagi gimana? Maka menginaplah di penginapan atau di akomodasinya. Nah kalau di sebelah kanan ini ada restoran yang pertama. Ini namanya Braga Permai. Tapi kalau zaman dulu mah namanya Maison Gogrian. Alasan namanya diganti karena waktu zaman Belanda itu waktu tahun 1950 nama-nama jalan, bangunan yang pakai bahasa Belanda itu tidak boleh, harus dinasionalisasikan pakai bahasa Indonesia. Di sini ada pusat perbelanjaan, pusat hiburan malam, kafe yang homey dan cozy. Artinya lebih betah, lebih nyaman ketika di dalamnya. Keren lagi ya.
Nah, kita akan belok ke sebelah kiri. Ini adalah Jalan Sunia Raja. Di sini ada kampung halamannya pahlawan Bandung Lautan Api. Di sini juga terdapat patung yang menunjukkan tentara pelajar wanita, pejuang wanita. Seorang wanita turut berperang juga waktu zaman dulu, tapi busananya seperti apa ya? Yang simple, yang leluasa. Ini patungnya di depan sebelah kiri, patung tentara pelajar Indonesia atau LASWI, Laskar Wanita Indonesia. Pakai baret, bawa senapan dan seragam berjuangnya begini, ya. Warna hitam. Kalau di depan sebelah kiri deh, ini ada monumen kereta. Ini kepala lokomotif ya, atau bagian depan dari kereta. Dan ini Jalan Perintis Kemerdekaan. Di depan ini ada yang disebut Gedung Indonesia Menggugat. Jadi Bapak Soekarno sebelum di penjara disidang dulu di sini. Hebatnya beliau tidak pakai pengacara, menulis sendiri, membacakan sendiri pledoi-nya. Indonesia Menggugat judulnya. Oh iya, naik bandos itu selain di alun-alun, di sini juga bisa. Ini adalah Taman Dewi Sartika, Taman Gazebo, Taman Badang Putih, Taman Ikan, Labirin, Kubah Mural, atau Taman Sejarah. Ini adalah kantor Wali Kota Bandung. Waktu zaman dulunya ini sebagai tempat penyimpanan atau gudang kopi dari tuan tanah, Asisten Residen Parahyangan Andreas de Wilde. Dan Bandung ternyata memiliki proyek kerjasama dengan negara-negara dunia. Nama proyeknya adalah Sister City atau Kota Kembar atau Mitra Kota atau juga Kota Sahabat. Ini ada negara tetangga Malaysia bekerja sama dengan Bandung. Di depan sebelah kiri monumennya Teguh Aziz dan Insinyur Muhammad Ridwan Kamil meresmikan. Kalau yang di depan ini adalah monumen kerjasama dengan negara Amerika, USA, United States of America. Dan kita sekarang ada di Jalan Sumatera, jalan ini Wastu Kencana. Dan di depan sebelah kanan ini adalah rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi, identik dengan kepala harimau atau patung harimau. Nah, kalau yang depan itu monumen kerjasama dengan negara Jerman atau Braunschweig, ya. Lama-lama enak ya naik bandos, jadi ngantuk. Nanti ada yang bikin tambah ngantuk, akan kita lewati, ajaib lah. Nanti saya kasih tahu. Itu artinya enak, nyaman, gitu ya. Dan supirnya mahir, ya. Jadi tidak genjlong, tidak oleng, ya. Tidak oleng. Jangan ikut oleng mang, gitu ya, jangan. Nah, ini adalah Jalan R.E. Marta Dinata, tapi orang Bandung nyebutnya Jalan Riau. R.E. Marta Dinata itu Raden Edi Marta Dinata. Beliau seorang Laksamana laut, ya. Laksmana raja di laut. Nah, jadi seorang perwira di laut, ya. Mana batunya? Udah lewat. Nah, ini bikin ngantuk deh. Ya, bikin ngantuk ya. Seandainya muterin lagu gitu ya, ada yang nyanyi bisa. Baik, ini adalah Jalan Insinyur Haji Juanda. Di depan ada patung yang pakai seragam warna biru, dalam proyeknya warna kuning. Ada yang lagi buka tutup keran, bawa pipa, bawa kunci Inggris. Asosiasi Pengusaha Air Minum Daerah Patung Badai. Kalau ini Bank BTPN, dulunya itu villa milik orang Belanda, namanya Drugler. Bapak Ibu,
yang saya hormati, ternyata di Bandung ini ada 650 taman. 500 tamannya sudah ada wifi dan tempat ngecas. Ada taman superhero, taman musik, taman jomblo, taman lansia, taman Korea. Bahkan kemarin Bapak Wakil Presiden, siapa Wakil Presiden? Pak Haji Ma'ruf Amin ya meresmikan taman COVID. Tugu COVID, pahlawan COVID. Di mana? Di Jabati, ya, di daerah Jabati. Nah, Jalan Insinyur Haji Juanda oleh orang Bandung disebutnya Jalan Dago, ya. Dan kata Dago itu berasal dari kata daguan, katanya di Parapatan. Daguan di Parapatan, akhirnya Padago, Dago, saling tunggu. Karena kalau zaman dahulu orang-orang di Bandung tidak berani berkeliaran secara individu atau masing-masing ya. Takut binatang buas, takut begal, takut gerombolan. Jadi antosan dakwah di Parapatan. Yang mau ke pasar subuh-subuh masih gelap, tidak ada listrik di rumah. Mau ke perkebunan gelap, jadi nungguin daguan di Parapatan. Daguan jadi pada dagu. Dan selanjutnya ini ada rumah makan selera masakan Sunda, tapi tempat makannya itu serba dari seng, piring seng, cangkir seng, teko seng, sayuran atau istilah kerennya vegetarian. Nah, di sini ada yang disebut dengan nasi bancakan. Di depan sebelah kiri mungkin jadi pilihan ya, yang tidak makan daging atau ikan, inilah jadi satu pilihannya, nasi bancakan. Alhamdulillah ini kita bisa lewat atau tidak ditutup jalan ini. Jalan di Penogoro, persis di depan gedung sate. Ada juga lapangan gazebo. Ibu tahu kenapa disebut, Bapak tahu kenapa disebut gazebo? Gazebo ya, bukan gazebo, ini mah gazebo. Jadi gazebo itu singkatan dari ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara, disingkat gazebo zaman dulunya ya. Karena klub-klub sepak bola yang pernah ada di Bandung dan para pemainnya itu ada yang campuran, ada orang-orang Eropa, orang-orang Belanda. Ini gazebo-nya, tapi masih pakai tali pengaman, alias bola bisa masuk. Ya. Jadi di bagian pinggirnya aja, ya, untuk di lapangan gazebo. Gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Nah, di sebelah kanannya adalah gedung sate. Ada kuda. Kuda. Nah, gedung satenya sekarang alhamdulillah tamannya sudah bisa kita gunakan untuk berfoto atau berkumpul ya. Alasannya disebut gedung sate karena di bagian atasnya mirip tusuk sate yang jumlahnya ada 6. Katanya itu menunjukkan arti dari makna dari jumlah anggaran biaya yang dipergunakan untuk membangun gedung sate, 6 juta golden. Ini dibangunnya tahun 1920 ya. Nah, ini kalau di depan fungsinya sebagai kantor Gubernur Jawa Barat, Insinyur Muhammad Ridwan Kamil. Di bagian belakang museum gedung sate, kalau ini adalah museum kantor pos. Kalau yang bagian tadi yang seberang sana itu bagian barat,
untuk gedung Dewan Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau ini yang ramai, yang banyak jualan, tapi sangat singkat saja, dari jam 6 sampai jam 12-an atau jam 1 lah. Ini ramainya. Setelah itu sudah mulai bubar atau pada pulang. Kemudian ada taman lansia, taman lanjut usia. Jadi anak-anak masuk ke sini, keluarnya jadi mau deh. Maksudnya adalah hari Kamis jam 10 para lansia berkegiatan di sini, senam, jogging, jalan santai. Katanya dulu ukuran lansia itu umur 60 tahun. Ternyata sekarang sudah bergeser 65 tahun. Jadi umur 60 tahun itu masih produktif katanya ya, kata Bapak Gubernur. Jadi ditentukanlah lansia itu dari 65 tahun ke atas. Ya, patung dinosaurusnya deh ya. Dinosaurusnya lagi apa? Lagi calangap, lagi ketawa ya, para pahak-pahak. Dan ternyata di depan ada lagi tempat naik bandros. Tandanya ini yang lagi berjejer, lagi nunggu bandros ya. Atau ada pelangnya bandros ya. Nah, ini museum biologi ya. Museum biologi kayaknya sudah mulai dibuka ya. Dan di sini ada taman batu dan ada juga gajah purba ya. Kalau ini museum pembendaharaan, ada stasiun radio Republik Indonesia Bandung atau RRI Bandung, ada pusat dakwah Islam atau Islamic Center, ada tempat makan lagi, makanan khas Sunda atau masakan Sunda, tapi makannya tidak pakai piring, daun pisang sebagai alasnya, disebutlah alas daun. Banyak ya di Bandung ini untuk masakan khas Sunda yang cukup populer. Ada bumi mitoha, ada nasi bancakan, atau yang paling terkenal itu rumah makan Ibu Imas di jalan Pungkur ya, atau di Kebon Kelapa. Nah kalau ini bandros yang warna kuning, ini namanya bandros Mang Dudung. Mang Dudung itu kepanjangan dari Masyarakat yang Peduli Bandung. Biasanya ada logo-logo perusahaan, kosmetik, pusat perbelanjaan, atau perbankan. Kalau sebelum Covid mah, kalau mau naik bandros itu berarti sudah belanja di pusat perbelanjaan atau kosmetik, kelipatan berapa gitu ya. Nanti ada voucher gratis atau ditentukan naik bandros. Ini deh ada patung robot deh di sebelah kiri. Tuh, robotnya besar-besar ya. Seperti yang suruhan Mas Komar. Kalau di sebelah kanan ini kuda. Kuda-kudanya gaul. Rambutnya ada yang dimohek ya, dimohak ya. Atau ada yang dikepang, ada yang diwarnain, atau ada yang di bleaching, smoothing ya, pokoknya yang begituan terus. Rambut taping. Ada yang satu kuda ini yang belum dilakukan apa, di glowing. Kan lagi gini, lagi populer ya, glowing. Sebelah kanan ini salah satu sekolah favorit di Bandung, SMA 20, dan pernah dipergunakan untuk sekolah film Dilan. Jadi dikenal dengan sekolah Dilan. Kalau ini deh patung harimau, ternyata ini menunjukkan batas kota Bandung zaman dulu sebelum diperluas, sebelum dimekarkan. Dan kalau di sebelah kanan ini adalah Plaza Istiqomah atau Masjid Istiqomah. Masjid yang unik arsitekturnya, jadi cukup beda dengan masjid yang lainnya yang ada di Bandung.
sejarahnya ini dulu masjid yang kecil yang ada di lingkungan tempat tinggal orang-orang Belanda, ya. Sebuah keanehan di lingkungan orang Belanda ada masjid namanya Masjid Istiqomah. Nah, ini bagian ujung dari Jalan Citarum. Jadi kalau kita kenali Bapak Ibu, nama-nama jalan di Bandung itu dikelompok-kelompokkan. Kalau daerah sini itu nama-nama jalannya menggunakan nama sungai. Jalan Citarum, Jalan Ciliwung, Jalan Cimanuk, Cisangkuy, Cilaki. Nah, kalau ke sana itu nama-nama kepulauan. Lombok, Aceh, Belitung, Kalimantan, Sumatera, Jawa. Dan itu sudah sejak zaman Belanda, supaya untuk mengelompokkannya gampang mengetahui dan menandai. Sekarang waktunya kuliner atau jajanan. Tapi jajanannya di sini bermacam-macam. Ada jajanan khas Nusantara, contohnya gudeg Banda sebelah kanan depan. Bakso Sultan, Ibu. Insya Allah Bu warak ke sini, karena baksonya itu tempat makannya bukan mangkok. Ada yang nyebutnya panci, ada yang nyebutnya ketel. Nah, ya sekecil-kecilnya ketel, sebesar-besarnya panci atau ketel, ya. Ada makanan ala Jepang, Korea. Kalau ini khas sosial media. Dan di sini tidak hanya bahan bakunya untuk kulinernya dari daging saja, tapi ada juga yang dari mie, bakmi, lomi, lombok, bakmi lombok, lomi lombok. Ini Bapak Ibu, teteh MS Glow, Glowy, Kinslang. Sebelah kanan kita akan masuk ke Jalan Aceh. Di sini banyak rumah-rumah klasik, rumah-rumah zaman dahulu. Ada yang diberlakukan untuk kafe, hotel, atau rumah tinggal. Ada rumah kosong, sepi, serem, menakutkan, dan ceritanya itu diangkat ke film layar lebar dengan sebutan Rumah Kentang. Di depan sebelah kanan, tapi rumah kentangnya sekarang sudah berubah. Jadi rumah makan. Iya, tidak serem lagi, ramai dan menarik. Apa yang menarik? Menu makanan di sini. Tapi masih tetap ada satu ruangan yang masih disimpan dan menunjukkan tragedi dari rumah kentang itu. Ini ada tank wajah deh sebelah kiri deh. Kendaraan berat perang. Ini Kodiklat, Komando Pendidikan Latihan Angkatan Darat. Nah, kalau di depan sebelah kanan, ini salah satu taman tertua di Bandung. Namanya Taman Maluku. Dulu ini tidak ada pohon, alias lahan terbuka di tengah-tengah kota. Jadi kalau sekarang ya ada banyak pohon, teduh, asli, rindang, sepi, ya. Kalau siang, kalau malam gelap, gatel, dan ada yang menakutkan. Cowok-cowok cantik. Di depan Bu, Bapak, ini ada sekolah terbaik di Bandung, 10 terbaik. Ada berdasarkan UTBK, ujian tulis basis komputer, SMA 3 dan SMA 5. Dan dulunya SMA 3 ini, SMA 5 ini merupakan sekolah untuk orang-orang elit Belanda atau kalangan atas orang-orang Belanda. Namanya sekolah HBS. Tahun 1916 mulai ada sekolahnya. Kita lihat pesawat terbang dari depan sebelah kanan, Taman Lalu Lintas. Ini adalah pesawat jet tempur F-5 Tiger buatan Amerika.
pesawat cicing. Cicing ya, tidak terbang ke atas. Cicing aja. Iya. Ini buatan Amerika ya. Dan ada salah satu sekolah favorit di Bandung, itu Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandung, SMP Negeri 5 dan 2 Bandung ya. Ini model Betawi dan Belanda tahun 1913. Pak Gubernur waktu SMP-nya di sini. Kalau di sini Raffi Ahmad atau almarhum Pak Habibie. Di depan ada rel kereta api. Ternyata ini selain untuk ke jalur kereta, tapi juga sebagai pembatas. Dan dulu jalur kereta itu hanya satu, tidak dua begini Bu ya, jadi satu. Jalur yang pertama itu dari Batavia ke Bandung. Karena banyak yang menggunakan penumpang, jadi tambah rutenya yang kedua. Kemana Bu yang kedua? Ke Bandung. Iya. Ya, setelah itu ada rute ke Surabaya. Ternyata mulailah bisnis berkembang. Ada hotel Surabaya dan ada kampung Surabaya. Jadi banyak orang-orang Surabaya yang datang ke Bandung dan berbisnis. Kampung Surabaya. Daerah mana? Kiara Condong. Silakan cek ya, dicek. Di depan deh ada patung pemain sepak bola. Namanya patung Persib atau patung Ajat Sudrajat. Untuk Bapak, Ibu, Teteh yang pengen atau tidak tahu, ternyata Bandros ini bisa disewa. Ada yang 3 jam, ada yang 5 jam, atau yang seharian. Kalau ini namanya Bandros reguler, jadi setiap putarannya itu sekitar 45 menit. Gak terasa gitu ya, karena banyak yang dilihat atau yang penasaran pengen ditinggali. Jadi matanya jadi lelah, capek, jadi ngantuk weh. Tambah ke angin-angin dikipasin. Nah kalau yang 3 jam itu berarti kita keliling. Setelah keliling istirahat. Silahkan istirahatnya mau dipilih di taman, mau di museum, mau di rumah makan, mau di sekolah, mau di gedung sate, mau di taman, silahkan pilih aja. Oh iya, ini adalah Masjid Peduli Mu'alaf atau Mu'alaf Center. Kalau ini Ibu, Teteh, kafe dan toko roti, es krim. Es krimnya itu varian rasa dan juga lapis-lapisan atau berlapis-lapis es krimnya. Salah satu yang bikin pelanggannya tetap setia dan tetap menikmati ya. Kalau mau nyewa bandros kemana? Datang langsung ke Terminal Lewi Panjang, Dinas Perhubungan atau Pul Bandros. Tapi nggak ada waktu, nggak tahu, pengen cepat, ada Instagramnya IG Bandros. Mau DM, mau komentar, atau mau share foto, share itu berbagi foto, jadi uploadkan ke sana. Kalau kita berkunjung ke galerinya, melihat-lihat banyak. Nah ini contohnya, ini disewa nih ya. Jadi nungguin di hotel gitu ya. Nah ini bisa kita melihat ternyata sudah dipergunakan macam-macam, dari perusahaan, dari ini apa sekolahan, dari kampus, bahkan Teteh Ibu yang nikahan, jadi akad nikah, tempat resepsi pernikahan diantarkan ya. Ini juga dihias pakai bunga nama mempelai. Silahkanlah itu man, pihak penyelenggaranya. Acara ini juga apa arisan banyak lah. Nah, kalau syuting juga ya. Dan inilah Jalan Asia Afrika. Kita lihat ini deh. Kita lihat setum, tapi seperti kereta. Kereta padahal setum. Jadi setum zaman dulu mah seperti kereta. Di sebelah kanan bentuk setumnya. Jadi menggunakan kayu bakar atau batu bara ya sebagai bahan bakarnya. Kalau yang di depan sebelah kiri ini adalah hotel pertama di Bandung. Nah ini ternyata patung dada Daenles dan Bupati Bandung pernah bertemu di sini dan ngobrol.
Itu di plakat marmer tulisannya obrolan Daenles. Katanya kalau setelah jalan raya selesai, kantor bupati yang jauh dari jalan raya harus dipindahkan. Dulu Bandungnya bukan di sini Bu, di mana? Daye. Kalau Daye itu berarti kota, kalau itu lama, jadi kota lamanya di sana. Ini hotel pertama di Bandung, Savoy Oman. Ya. Hal ini monumen mesin cetak surat kabar. Mau lihat badut, mau lihat hantu? Takut tidak? Tidak ya. Kalau mau manggil hantu di sini nah, tidak pakai sesajen. Ada grup WA-nya, namanya Komjurik Bandung. Untuk acara ulang tahun bener teh sopan. Nih ada hantunya. Tuh ya. Nantilah habis ngebandros kedatang lagi ke sini. Foto-foto beda pose. Tadi masih ingat ya, untuk ke keliling kota Bandung menggunakan sepeda. Nama sepedanya apa? Bose, bike on the street, everybody happy. Ini sebelah kiri. Ternyata di Bandung sekarang mulai canggih. Pengen tahu Damri apa yang sudah lewat, yang akan lewat, tujuan kemana, atau bandros yang lagi beroperasi, atau tempat wisata yang dekat dari kita. Ini namanya aplikasi adalah BEMO, Bandung Easy Mobility. Silakan di download ya. Nah ini untuk Jalan Al-Katri. Jadi kalau di daerah sini itu nama-nama jalan menggunakan nama-nama orang keturunan orang Arab. Orang Arab di Bandung itu zaman dulunya berjualan semacam karpet permadani. Sementara kalau orang-orang Tionghoa atau orang-orang Cina banyak yang berjualan kelontongan, atau juga ada di pasar baru itu yang di tengah itu yang jual jamu-jamuan itu apa? Babah ya. Nah, tuh. Belok. Kita belok ke sebelah kiri. Ini jalan Otista, Oto Iskandar Dinata. Oleh orang Bandung, Bapak ini dijuluki sebagai si Jalak Harupat. Jalak itu adalah burung yang kicauannya sangat merdu, berani. Artinya kalau ngomong beliau tidak khawatir dengan ancaman orang Belanda. Dan harupat itu berarti cepat sekali dan susah sekali ditangkap. Mungkin kita kurang kenal sama beliau, tapi di uang 20.000 foto beliau tertera. Kalau di sebelah kanan ini makam para bupati kota Bandung. Ibu Dewi Sartika, pahlawan asal Jawa Barat, dimakamkan juga di sini. Nah kalau ke sebelah kiri ini adalah Jalan Kepatihan. Asal usul disebut Jalan Kepatihan ini karena daerah sini itu dulunya merupakan tempat tinggalnya keluarga Patih Bandung. Jadi disebutlah Jalan Kepatihan. Di sini ada monumen bambu runcing. Jadi sebatang bambu yang ditajamkan, diruncingkan, jadi sebagai senjata rakyat Jawa Barat untuk melawan penjajah. Dan itu ajaib, bisa melawan, bisa bertahan, bahkan mengalahkan. Itu sebabnya ada monumen bambu runcing. Kalau yang warna oranye sana itu adalah monumen Dewi Sartika. Jadi ini Jalan Dewi Sartika, dulunya jalan kabupaten karena jalan yang menuju kantor bupati. Dan zaman dulu ada aturan, orang-orang Belanda pakai kuda,